Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma syahid alaina kulla asrin rabbi yassir la tu'assir rabbi jud ilman wa fahman wa aqlan wa yaqinan mi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa ngaji bersama, ngaji rutinan setiap malam Kamis. Semoga ngaji ini mendapat ilmu manfaat, barokah, amin. Allahumma amin. Di dalam minggu-minggu kemarin ada yang bertanya, juga banyak yang ingin supaya diterangkan bagaimana orang ini sholatnya khusyuk, atau bagaimana mendapatkan kehusuan di dalam mengarungi hidup ini. Apa khusyuk itu? Karena ini sangat penting untuk melakukan ibadah, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang nantinya bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam khusyuk ini nanti kalau sudah makomnya ini nanti makom fana, ini insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran diterangkan di surat Al-Mu'minun ayat 2 menerangkan Bismillahirrahmanirrahim. Ayat satunya qad aflahal mu'minuna alladzina hum. Ini ayat keduanya, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ini qad temen, ongkuan, beneran, aflahah, bejo, untung. Ini ongkuan, beneran untung. Sopo sing untung? Al mu'minuna, orang mukmin. Ini orang mukmin ini katanya Al-Quran beneran untung, bejo, katanya orang Jawa bejo, katanya orang Madura pecreh, ongku pecreh. Sampian kalau ingin untung atau terpecreh di hidup di dalam dunia ini, ya orang mukmin, katanya Al-Quran ini. Lah siapa orang mukmin ini? Ini diterangkan ayat 2-nya. Alladzina hum, utawi wong mukmin. Alladzina utawi mukmin iku hum, utawi alladzina. Kalau mengartikan dalam bahasa nahwu ini seperti ini. Alladzina utawi wong mukmin, orang mukmin, orang banyak yang mukmin itu, hum iku utawi wong mukmin iku fi sholatihim, eng dalam sholati wong mukmin, khashi'un iku khusyuk sapa wong mukmin. Maksudnya gimana? Beneran untung, bejo orang mukmin itu. Siapa orang mukmin di dalam Al-Quran? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang banyak yang sholatnya itu khusyuk. Nah, bagaimana cara sholat khusyuk? Ini ya, kalau di dalam syariat ini sholat khusyuk ini ya mulai takbiratul ihram sampai assalamualaikum itu khusyuk. Bagaimana khusyuk itu? Ini harus
betul-betul sampian, mohon maaf, ngaji yang benar. Bagaimana takbirnya, bagaimana cara membaca Al-Fatihah, bagaimana rukuknya, iktidalnya, sujudnya, sampai salam. Apakah khusyuk itu selalu ingat di dalam sholatnya apa bagaimana? Nah ini harus dibedah, artinya diterangkan dengan ilmu syariat, ilmu hakikat. Khusyuk, ini khusyuk. Kalau sudah khusyuk orang ini, kalau di dalam ilmu hakikat insya Allah itu makom fana. Kalau sudah khusyuk, karena di dalam khusyuk ini nanti cara memandang atau cara keilmuannya ini ingat kepada nufus. Kalau ilmu hakikat, Pak. Kalau ilmu syariatnya, dulu saya waktu ngaji, dulu waktu saya di pondok saya pernah bertanya pada Yai, bagaimana Yai khusyuk ini kalau ingin sholat yang khusyuk? Jawabnya Yai, ya Cong, kalau ingin khusyuk, ayo kamu harus ngerti di dalam membaca. Bacaannya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sami Allahu liman hamidah, Allah yang mendengarkan. Itu harus ngerti kalau ingin khusyuk. Kalau nggak ngerti Pak, ya mohon maaf, kalau orang awam ya mungkin banyak yang nggak ngerti itu. Paling ya sami Allah liman, subhanallah wa bihamdi, subhanallah. At-tahiyatul mubarakah, apa itu? Gitu. Jadi belajar untuk khusyuk ini pertama harus ngerti maknanya ini dulu. Maknanya di dalam niat, nah usolli fardol maghribi seumpama. Usolli fardol asri, apa usolli ini? Maknanya ini apa? Saya sholat. Ini harus ngerti maknanya. Baru nanti belajar apa sebenarnya takbir ini. Waktu berdiri ini bagaimana? Waktu ruku ini bagaimana? Ini kan sudah saya terangkan dulu ini. Waktu takbir harus hilangkan, lenyap kemahlukan. Makhluk-makhluk lain itu lenyap, apalagi kita. Lenyap, yang ingat hanya kepada Allah. Lalu ruku sejajar. Ini, akal dengan hati ini sejajar. Ini, jadi akal ini harus nurut pada hati. Lalu sujud ini untuk kita ruku atau kita sholat. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang ini orang yang bejo. Lalu hakikatnya bagaimana? Ini secara syariat ini, secara kita sehari-hari. Lalu hakikatnya bagaimana untuk khusyuk ini? Nah ini yang perlu kita pelajari. Karena di dalam khusyuk ini nanti makomnya ini makom kefana, lalu makom bako. Karena di dalam khusyuk ini saya tulis ini untuk pelajaran nanti biar karena manusia ini tempatnya mahalul khoto'i wan nisyan, saya tulis ini. Di dalam manusia ini sampian nanti bisa bertanya Pak Haris. Di dalam manusia ini ada jasmani, ada rohani. Saya pernah nerangkan ini. Ada jiwa. Ada jasmani ini yang namanya adamiyah ini, yang dari 4 unsur. Ruhani ini dari ruhullah. Jadi Nur Muhammad, Nur Insan, dan
nur Allah. Ini ada di sini. Kalau sampean ingin khusyuk secara hakikat ini. Lalu jasad ini yang terdiri dari 4 unsur ini, api, angin, air, tanah ini, dengan ruh yang berupa nafas, karena ruh ini yang mempunyai hidup. Kalau sampean tidak ada ruh, tidak hidup. Jadi jasad ini kalau tidak ada ruh, tidak bisa hidup. Tidak bisa bergerak, tidak bisa begini. Nah, ini. Nah, di dalam jasad dan ruh, ini ya, di dalam jasad dan ruh ini ada akal pikiran. Ini yang namanya manusia sempurna. Kalau jasad dan ruh tidak ada pikiran, tidak ada jiwa. Waalaikumsalam. Ada lagi. Lagi. Saya ulangi. Di dalam jasad ini, cara untuk khusyuk ini ada namanya jasmani dan ruhani. Nah, di dalam kedua itu ada jiwa, namanya nur insan. Ini kalau orang hidup ini kalau tidak ada jiwa, ya seperti orang gila itu. Enggak lo hidup. Lo gena. Tidak sempurna. Nah, ini akal ini harus hidup. Kalau ingin khusyuk. Yang namanya akal, yang namanya hati ke akal ini harus hidup. Nah, normal. Maka di dalam jasad ini ya, ini hidup kita ini kan dari nufus, Pak. Dari masuk keluar ini. Masuk keluar Allah. Makanya wiridnya orang dzikir nufus ini keluar masuknya keluar Allah. Allah itu. Nah. Jasad namanya ma'rifatun nafs. Orang makrifat ini mengetahui ini dari 4 unsur ini manusia. Lalu ma'rifatullahnya mengetahui hu-nya itu. Yang sampian bernafas ini lafadznya itu huwa. Coba sampian tarik huwa itu. Ya, keluar. Lah, di situ ada namanya keluar masuk nafas. Antara keluar masuknya nafas, keluar nufus itu ada tenggang, tempat berhenti. Nah, di situ kita khusyuk. Secara makrifat ini, secara hakikatnya. Lalu kita hidup. Nah, hidup yang sempurna ini hidup yang khusyuk. Apa maksudnya ini? Maksudnya sampian itu ini harus belajar Pak Haris, harus belajar, bukan nanti fokusnya itu ke alam gaib atau ke alam lain, itu lain. Ini secara hakikat orang-orang tasawuf. Jadi untuk ma'rifatullah, untuk ma'rifat nafs ini sebenarnya harus khusyuk.
Khusyuknya itu bagaimana? Mengingat masuknya hidup, nafas, keluar hidup. Jadi di dalam masuk keluar ini sampean ingat mati dan hidup. Hidup dan mati. Ini orang khusyuk. Sehingga sehingga kita ini kalau sudah khusyuk, sudah mengingat hu Allah, ini nanti sampian hidupnya ini fana dan beko. Hidupnya ini sampian fana, keegoan itu tidak ada. Karena sudah khusyuk. Ini caranya untuk orang khusyuk. Di dalam mengarungi hidup sehari-hari ini, kita harus ini fardhu ain sebenarnya, khusyuk. Makanya di dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Di dalam alladzina hum fi sholatihim khashi'un, ini kalau diartikan secara harfiah atau secara syariat, ya sholat 5 waktu itu. Untuk khusyuk itu, tadi yang saya terangkan ini. Tahu artinya, tahu apa takbiratul ihram, tahu apa sujud, ruku, salam. Lah kalau hakikatnya bagaimana? Nah, dalam mengarungi hidup sehari-hari ini, kita sholatnya, kita rasa kasih sayang. Rasa kasih sayang kepada siapa? Nah ini, kalau secara hakikat, kasih sayang kepada siapa? Pertama pada diri sendiri. Kok seperti itu? Pada diri sendiri. Karena kalau kita tidak enak nufusnya ini, katanya orang Madura pilak virus, ya pilak lah sompet lelok nyaman. Ini kasih sayang sebenarnya. Bagaimana caranya untuk tidak seperti itu? Ya dirawat. Makanya orang hakikat, mohon maaf, banyak yang ke dalam memikirkan hanya ruh, hanya batiniah, hanya goibnya. Padahal di situ raga ini perlu, Pak. Itu di dalam ini, di dalam keterangannya ini. Jasad ini perlu. Karena ruh dengan jasad. Kalau sudah pilek, mempunyai penyakit sinus, gak enak. Gak enak. Cara bernafas itu gak enak. Nah ini termasuk kasih sayang pada diri. Fi sholatihim khashi'un. Monggo ayo kita kalau belajar cara mengertikan Al-Quran, monggo dengan cara syariat, dengan cara torekot, dengan cara hakikat sehingga makrifat. Makrifat itu tahu, mengerti. Oh, ini air ya. Kenapa air? Mengerti bahwa ini air bisa diminum. Kadang air tidak bisa diminum, Pak, karena ada racunnya. Bisa. Kalau sudah mengerti kita makrifat. Nah ini perlunya kita khusyuk. Sehingga apa di dalam Al-Quran? Qad aflahal mu'minun. Sungguh bahagia orang-orang yang mukmin. Apakah kita termasuk orang mukmin?
Kalau seperti tadi ini, alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Apakah kita ini termasuk orang mukmin? Apakah kita ini termasuk orang yang bejo, yang untung? Belum tentu kalau kita tidak mengerti tentang khusyuk. Ini. Jadi cara untuk khusyuk ini sebenarnya kalau ditarik ke dalam, ini mengingat kita ini bernufus dengan Allah. Maka orang-orang hakikat ini, orang tasawuf, Pak, kalau mengerti 24 jam yang tidak tidur, yang selalu menjaga, terjaga, ini Sehingga apa? Sehingga orang-orang seperti itu selalu berzikir kepada Allah dengan zikir nufus. Dapat pahala, Pak. Setiap hari, apalagi setiap hari, setiap detik dapat pahala. Kalau orang mengerti. Ini sebenarnya berzikir. Kita hidup ini sudah selalu berzikir. Karena ini Nurullah Ahmad Ruhullah. Kalau mengerti. Jadi ayo kita belajar gimana caranya, bagaimana kita mengarungi hidup ini untuk apa? Aflah. Gitu. Mohon maaf ini. Pak Haris seumpama banyak uang, semoga aja Pak Haris. Banyak uang. Tapi nafasnya ngoser. Bagaimana? Gak nikmat, gak aflah. Ini supaya apa? Fi sholatihim khoshi'un. Kasih sayang kita ini. Ini secara hakikatnya Pak, secara hakikatnya. Khusyuk dalam apa? Kasih sayang kita untuk menjaga nafas ini. Supaya tidak, katanya kedokteran, orang suka merokok Pak. Batu apa? Itu. Sebenarnya kalau kita dijaga, walaupunlah merokok, walaupun apa, kalau kita dijaga setiap pagi, kita mencari hawa murni, tarik alam semesta ini dengan kekuatan alam ini tarik Pak. Kalau mengerti loh sampean, kalau mengerti. Setiap pagi itu tarik, sore tarik. Kalau malam bukan O2, bukan oksigen. Kita yang ditarik. Nah, kalau malam jangan narik. Kita ditarik. Kalau pagi monggo. Karena oksigen enak nanti. Tarik hawa-hawa murni. Tarik dengan cara sampai habis Pak. Dengan nya itu sampai habis. Diamkan karena ini ada keluar masuk ini tengah-tengah diam. Diamkan. Lalu keluar. Juga hidup seperti ini. Gimana caranya kita bersedekah? Kalau secara syariat, Bapak memberi air pada saya, memberi kopi pada saya. Secara hakikat ini sedekah kita, Pak. Ini nufus. Ngambil, keluar. Itu sudah pelajaran itu. Kalau mengerti loh, kalau mengerti.
ditunjuk oleh Allah supaya manusia ini jangan medit. Katanya orang cerek-cerek. Karena sudah diajari ini. Tarik keluar, tarik keluar. Kalau didiamkan Pak, jebol. Harta pun seperti itu. Sampean punya harta, sampean punya kekayaan, kalau disimpan jebol. Ya ceritanya korun, ceritanya orang-orang kaya itu banyak yang jebol. Kalau kita saling memberi kasih sayang, terutama diri kita ini. Ini jawaban sekedar untuk khusyuk. Bagaimana khusyuk di dalam sholat 5 waktu. Bagaimana kita khusyuk dalam mengarungi hidup 24 jam ini. Ini nanti khusyuk ini nanti tertarik kepada makom fana dan beko. Ini sudah makom tertinggi. Kalau kita sudah khusyuknya ini keluar nufus ke dalam keluar, sehingga kita di dalam itu ada mati ada hidup, ini sudah beko. Karena sudah kehadiran ilahi, kehadiran Allah. Sudah mati, sudah hidup. Ini sebenarnya. Makanya di dalam orang-orang tasawuf, orang-orang tauhid ini, matilah sebelum kamu mati. Matikanlah dirimu sebenarnya, bukan mati pendem itu Pak. Kalau sudah dipendam dikubur ya sudah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu sudah mati beneran itu. Itu. Kalau sudah mati beneran ya ndak bisa seperti ini. Tapi kalau orang-orang tertentu masih bisa untuk berkomunikasi. Kalau sudah orang di makom bako dan fana ini, insya Allah. Itu caranya khusyuk di dalam sholat, khusyuk di dalam hidup 24 jam ini. Kita hidup 24 jam ini sedetik ini sudah berzikir. Katanya orang-orang tasawuf ini, orang-orang tauhid, kamu tidak berzikir sedetik kafir. Sebenarnya apa itu? Ada orang kemarin itu bicara sama saya, kamu tidak zikir sedetik ada ya kafir. Apa itu? Nah, kalau kita mengerti Pak, enak. Sebenarnya ini sudah berzikir. Itu. Enak. Itu. Kerja, diam, tidur, enak. Itu Pak. Monggo, ayo kita buka sesi pertanyaan. Monggo, ayo saling membuka, saling memberi. Ayo siapa yang bisa kita jawab bersama tentang ini, atau di luar enggak apa-apa. Seperti pengajian kemarin di luar pengajian atau di luar ilmu khusyuk ini enggak apa-apa. Kita monggo saling memberi, saling bertanya, saling menjawab bagaimana khusyuk ini. Monggo Pak Haris, Mas Faruk. Monggo Pak. Jadi keterangan khusyuk ini sebenarnya kita ini nufusnya ini antara mati dan hidup dan mati. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar menambahin
keterangan dari Pak Rosid tentang masalah khusyuk. Kita sudah dijelaskan tadi panjang lebar oleh Pak Rosid bahwasanya kita itu harus menghadap, bahasanya harus khusyuk dengan cara itu. Makanya tinggal kita mencari bagaimana cara untuk tepatnya untuk kehusuan itu biar terjadi yang sebenarnya, yang betul-betul, karena kita punya dohir, punya batin kan gitu. Makanya bagaimana caranya supaya kita harus kata Pak Rosid tadi itu harus melalui nufus itu, bagaimana caranya, atau bagaimana, apakah secara memandang gitu di dalam pandangannya gitu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan Mas Faruk atau penambahan bagaimana caranya khusyuk dalam memandang. Siapa yang memandang, siapa yang dipandang. Itu sebenarnya. Ini kalau sudah ke hakikat, siapa yang memandang dan siapa yang dipandang. Siapa yang sholat, siapa yang disembah dan siapa yang menyembah. Ini sebenarnya kalau menjawab ini ya sekedar harus intern sebenarnya, karena dalam hidup bermasyarakat ini kita harus fleksibel, artinya ikut arus yang enak, jangan sendiri-sendiri. Kalau mau sendiri ya harus uslah. Makanya di dalam ilmu hakikat ini, wali yang paling sempurna ini wali yang ngurus kaum melai orang, Pak, ngaji, bermasyarakat, tapi wali orangnya, kekasih Allah, ngurus rakyat. Ada wali ke hutan, ada banyak macamnya. Ini bagaimana cara khusyuk memandang ini? Siapa yang memandang dan siapa yang dipandang? Kalau masuk ke makom beko dan fana, ya itu aja. Karena apa? Kita memandang, kita khusyuk. Siapa yang memberi ini? Siapa yang memberi bahwa ini khusyuk, ini siapa? Dan memandang siapa? Nah, ini ya berjuru Pak Haris. Kalau sudah mengerti nanti makrifat, Pak. Fana dan bako. Gitu. Terus kita ini mohon maaf. Kalau orang syariat ini ya kita sholat. Kalau diartikan ke hakikat, siapa yang sholat? Makanya ada manusia ini hidup ada keakuan. Ada manusia hidup ini tidak ada keakuan. Itulah makom bako dan fana, makom fana. Kita sholat, usolli fardol maghribi. Saya sholat. Kalau keakuan, Pak, ngaku sholat. Itu makomnya makom orang am. Kalau nanti kita makom orang am, makom orang umum, ya saya sholat fardu, saya bagi saya. Yakonen. Bahwa engkau sholat.
Apalagi katanya orang Madura ngoncuk bendera. Wah, kamu ndak sholat. Saya yang sholat, saya yang bagus. Wah, ini iblis. Iblis. Nah, maksudnya orang wali tidak sholat itu sebenarnya bukan tidak sholat Allah, bukan. Tidak merasa dirinya sholat, tidak ada keakuan. Tapi tetap sholat. Gitu. Jadi cara khusyuk memandang ini, kalau kita belajar seperti apa, belajar dari bawah, ya ayo nufusnya ini pandang. Karena ini hidup. Wa huwa ma'akum ainama kuntum wa fi anfusikum afala tubsirun, itu di situ. Yang hidup. Jadi mengartikan kul huwallahu ahad. Kul katakanlah Muhammad. Ngendikio siro sampian Muhammad. Ada buah sampian Muhammad. Huwa. Tineng huwa. Utawi huwa. Huwa itu apa? Huwa utawi yang hidup. Itu. Sampian tidak hidup, Pak. Yang makhluk ini sebenarnya tidak hidup hakikatnya. Saya ini hidup, tidak hidup, ada yang menghidupkan. Ada yang menghidupkan saya ini. Siapa? Huwa. Paham? Itu cara menghadap. Cara memandang. Makanya di inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Saya menghadap wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Itu cara memandang orang hakikat. Itu Pak Haris. Cara belajarnya, kalau saya dulu belajar ilmu kanuragan Pak Haris, katanya Pak Haris ini memandang makhluk gaib itu dengan cara titik Pak dulu Pak. Duduk alif lam mim, duduk enak, tenang. Di depan ini ada titik Pak. Nulis titik. Dipandang itu, dipandang terus dipandang sampai hilang. Titik itu. Atau lampu ini dipandang sampai lampu ini hilang. Itu untuk mengeluarkan panca indera keenam baris. Lalu husuknya lagi di bau. Nanti ini dikasih minyak sampai tidak berbau. Ini indera keenamnya muncul. Lalu bunyi kuping ini, telinga. Sampai tidak berbunyi, ada bunyi-bunyi tidak berbunyi, ini panca inderanya keenamnya muncul. Itu dulu saya belajar itu. Nah sekarang naik tingkat. Makanya manusia ini harus naik tingkat Pak, jangan mohon maaf. Itu aja. Monggo. Ya jangan turun tingkat. Naik Pak. Naik, cara hakikatnya ini bagaimana? Cara memandang Tuhan ini. Terus diri ini. Makanya pertanyaan Mas Faruk ini cara memandang. Cara menghadap. Nah ini harus mengerti. Siapa yang menghadap? Menghadap pada siapa? Nah ini Pak. Kalau mengerti. Ya caranya ini harus
Ini nufus ini. Bahwa kita ini mengalami hidup dan mati. Kita hidup, keluar mati, Pak. Makanya ada hidup dan mati manusia hidup ini. Kalau paham sampean kan paham sekarang. Bahwa sampean ini duduk tenang, merenungi alam semesta ini, merenungi hidup, merenungi anak, merenungi kerja apa. Ini mengalami hidup dan mati. Itu cara menghadap. Cara khusyuk. Sehingga apa nanti makomnya ini nanti naik tingkat, Pak. Makom ke fana. Tidak ada ego. Saya tidak hidup. Saya pun tidak mati. Saya tidak mendengar. Saya tidak bicara. Saya tidak mempunyai kekuatan. La semua. Makanya di dalam syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Penyaksiannya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu sebenarnya syahadat. Iya, manusia makhluk itu la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La sautun wala harfun. La sami'un. La basirun. La kalamun. La qadirun. La semua, Pak. Illa Allah. Itu makom fana, Pak. Bisa tidak seperti itu? Kalau mengerti insya Allah bisa. Bisa. Lalu nanti ke makom bako. Kalau sudah fana nanti makom bako. Makom bako itu nanti hidupnya selalu kehadiran Tuhan. Selalu kehadiran Allah. Tidak ada. Semua ini tidak ada. Hanya Allah yang ada. Itu, Pak, cara memandang. Tuh. Monggo kalau ada yang tanya lagi. Saya pernah ngalami sendiri, Kak. Waktu sholat ya, saya tuh pernah Allahu Akbar terus hilang tuh kemana, ada di alam atau lupa ada dia. Dalam kehilangan waktu sholat itu apa termasuk itu khusyuk? Apa cuman hilang di bawah di bawah alam lain gitu? Ya. Ini pertanyaan Pak Haris, pernah mengalami sendiri waktu sholat hilang. Nah ini hilang. Apakah ini khusyuk? Bagaimana ini? Nah, dari kacamata syariat Pak Haris, kacamata syariat, orang khusyuk ini tidak hilang. Artinya, mohon maaf, tidak gila, tidak hilang akal. Kalau sudah hilang akal atau jiwa hilang itu ngerugo sukmo. Bukan khusyuk. Itu Haris. Jadi orang sholat yang khusyuk ini saya terangkan di dalam syariat, cara membacanya ingat. Ya membaca, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin sampai seterusnya. Itu mengerti. Artinya mengerti, cara bicara cara membacanya dengan tajwid. Itu secara syariah. Secara hakikat khusyuknya memandang. Katanya Mas Faruk, memandang. Memandang siapa? Memandang huwa. Di dalam nufus. Yang kita keluar dan masuk ini. Masuk keluar.
Itu caranya. Makanya artinya kul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad, huwa utawi yang hidup ini ahad, hanya satu. Makanya kemarin saya terangkan, kalau ruh ini Pak, ruhnya Bapak, ruhnya Mas Faruk, ruh ini sebenarnya satu. Karena yang hidup. Makanya Allah ini ya'lamu bil ghaibi wasyahadah. Wal awwal wal akhir wad dhahir wal batin. Itu maksud. Bukan ruhnya Pak Haris, ruhnya Bapak, oh berarti ada 2, ada 3, ada 4. Bukan seperti itu. Ruh yang hidup ini ahad, tunggal. Yang banyak itu apa? Jiwa Pak. Nur insan. Jiwanya Bapak ada. Walaupun mati, masih ada. Jiwanya Pak Haris. Kadang dibawa mimpi anak. Saya sering Pak Haris mimpi mbah. Kedatangan yang mati-mati itu. Karena itu jiwa. Gitu Haris. Kalau nanti sholatnya Pak Haris mohon maaf hilang, ya ndak bisa rukuk dan ndak bisa sujud. Sholat 5 waktunya. Sudah tidak bisa. Tidak bisa. Seperti orang tidur itu nanti kayak hilang. Jiwa hilang. Tapi kenapa kan rukuk sujud biasa? Kayaknya orang pikir. Itu Mas Haris. Jadi mohon maaf karena orang-orang supranatural ini Pak Haris kebanyakan ini kadang dibawa atau terbawa hilang. Jiwa ini hilang. Jiwanya hilang. Iya, karena nanti berbicara di hodem. Kalau supranatural ini bicara di hodem, Pak Haris. Ruh tetap Pak, hidup Pak. Karena jiwa ini. Makanya di dalam ilmu kanuragan ini ada sukmanata, sukmanadi ya Rasulullah. Jadi sukma ini hilang, terbawa. Terbawa siapa? Nah ini kalau supranatural hodem, Pak Haris. Nanti punya hodam apa ini. Makanya orang-orang supranatural ini sakti. Iya, kadang dibawa. Kadang ada dibawa Mbahnya dulu orang mumpuni, orang sakti. Bisa jiwanya ini masih membawa, Pak. Saya dulu sering seperti itu. Apa jangan nama di Bandung. Iya. Jadi mana dia? Itu. Tapi pikirannya apa jangan di Bandung dia? Masih pernah Betul. Itu dibawa. Ada yang nunjukin. Jadi dan adalah assalamualaikum. Nah itu seperti di Maneron itu Maris. Di Maneron itu saya pernah ditunjukin. Ada yang bawa. Ada masjid agung besar di sana. Tapi goib. Assalamualaikum imam. Gitu. Seharusnya orang sholat ini kalau 5 waktu memang ya harus mengerti. Tidak boleh hilang seperti itu. Dibawa. Lebih baik diam aja kalau mau seperti itu. Diam, nanti sukmanya keluar. Sukmanadi, sukmanata, sukmanata, sukmanadi. Katanya orang Banten itu ilmu Banten. Sukmanadi, sukmanata. Ya Rasulullah. Ingdat Allah
cahaya bumi, cahaya angin. Ini ilmu, Pak. Ilmu hakikat itu sebenarnya, tapi termasuk ilmu kesaktian. Itu saya dulu belajar itu bisa hilang, bisa pindah ke ayam, Pak. Seperti apa film-film apa itu Aling Dharma ya. Bisa kalau mempunyai ilmu itu. Allahumma wa bihaqqi Yusuf wa bihaqqi Daud wa bihaqqi Sulaiman wal jin wat tin. Itu disebut semua, Pak. Sampai iya sumpah jin sampai wetin. Itu. Allahumma wa bihaqqi Yusuf wa bihaqqi Daud wa bihaqqi Sulaiman wal jin wat tin. Sukmanata sukmanadi ya Rasulullah. Ingdat Allah cahaya bumi, cahaya angin. Iya, angin ini sebenarnya bercahaya, Pak. Mempunyai energi. Bumi pun mempunyai energi. Ini kalau sudah paham di ilmu itu. Itu sebenarnya ilmu supranatural dan ilmu hakikat. Spirit. Kalau mengerti. Iya, belajar, monggo. Jadi memandang, makanya tadi saya bilang sama Bapak, cara memandang orang lain ini jangan memandang, wah apa itu. Tidak punya apa-apa itu. Tidak alim itu. Tidak, sudah jangan, nggak boleh. Cara memandang manusia ini sudah jangan seperti itu. Kalau dipandang secara hakikat, secara beneran, Pak. Bapak ini siapa? Pak Haris ini siapa? Bapak Mistu siapa? Mas Faruk siapa? Siapa sebenarnya ini? Jadi tidak bisa menyakiti, Pak. Tidak bisa membenci. Hanya apa? Hanya keluar kasih dan sayang. Itu manusia yang sempurna. Sehingga apa? Nanti makomnya, derajatnya, makom fana dan bako, makom waliullah. La khaufun walahum yahzanun. Innal awliya'ah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau sudah di makom itu, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan. Itu tidak menyakiti orang lain. Apalagi mohon maaf, pesen orang yang separah. Elak galak. Punyanya orang miskin. Korupsi. Apalagi orang miskin. Haji korupsi. Al-Quran ada korupsi. Naudzubillah. Min dzalik. Artinya mohon dijauhkan. Karena kalau sudah bisa cara memandang, Pak. Saya memandang Pak Haris, siapa ini Pak Haris ini? Kalau dohirnya ini. Pak Mestu, kalau dohirnya ini. Tapi batinnya. Sama. Karena ruh ini, kul huwallahu ahad. Itu cara memandang. Sehingga nanti timbul kasih sayang. Katanya itu wal yatalattaf wala itu. Ini. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Monggo. Kalau mau tanya lagi. Monggo, Pak. Monggo. Ayo, mau tanya lagi. Jadi kita ini kalau benar ini Pak ya, kalau benar ngajinya ini benar Pak. Artinya mohon maaf kalau sudah bidayatul hidayah, kalau sudah diberi petunjuk oleh Allah Pak. Nanti katanya Mas Ami kemarin itu laduni, ilmu laduni yang dikasih. Seakan-akan pengetahuan ini nanti terpancar seperti melihat TV itu. Kalau sudah dibuka
dikasih hidayah oleh Allah. Karena manusia ini banyak lengalengnya, banyak tabirnya. Ini tabir, ini tabir, ini tabir. Kak Majuri tabirnya berapa, Bapak Pak Haris berapa tabirnya. Ada tersendiri. Itu. Kalau sampian ditunjuk oleh Allah nanti di makom fana dan bako, ini tidak ada tabir. Doanya selalu diijabahi, Baris. Makanya wali-waliullah nggak berdoa, ingin air datang. Itu. Kalau sampian semua doanya setiap hari berapa kilo, Baris? Monggo ke makom itu. Dengan mengaktifkan timbul kasih sayang Kak ya. Apakah itu ada caranya? Apakah itu timbul dengan sendirinya Kak? Apakah rasa kasih sayang ini timbul dengan sendirinya? Apakah ada caranya? Memang manusia ini kan, mohon maaf Aris ya, kalau hakikatnya ini yang kasih sayang ini siapa? Yang timbul ini siapa sebenarnya itu? Tapi manusia ini dengan raga Pak Haris harus belajar. Maaf, sampean Pak Haris punya burung. Nanti punya burung ini sampean perasaannya, zauknya, rasanya, saya kan punya burung. Masa enggak dikasih makan, nanti mati burung ini. Nah ini, belajar sedikit, nanti cara kasih sayang itu. Terus, siapa yang katanya orang tasawuf ini, keluar ini, rasa ini siapa? Yang mengeluarkan ini siapa? Ya tetap Tuhan kita, Allah. Itu makanya kita ini nanti ke makom bako, kehadiran, selalu kehadiran Tuhan. Itu Pak Haris. Sehingga tidak terasa kita ini. Anak sampian seumpama lucong tidak makan. Ini kan sudah kasih sayang nih Waris. Timbulnya kasih sayang ini siapa yang menimbulkan? Ya tetap Tuhan kita, Allah. Itu Waris. Tapi tetap proses belajar. Karena manusia ini dari bodoh, dari tidak tahu apa-apa sampai tahu apa-apa. Itu Waris. Kalau kita lihat Waris ya. Sampian ini sebelum dilahirkan masih di dalam rahim, ini sebenarnya sudah dikasih ilmu. Rezekinya dikasih. Pengetahuannya juga dikasih. Terus untuk menimbulkan ilmu itu ya sampean harus belajar. Makanya ada orang alim, ada orang tidak alim. Ada orang am, ada orang umum, ada orang khusus. Kalau ingin jadi orang alim, ya belajar. Kalau enggak belajar, ya gimana? Gitu. Kalau ingin ilmu nahwu, tahu ilmu nahwu, ya belajar nahwu. Kalau ingin tahu ilmunya Pak Haris organ seumpama musik, ya belajar ilmu musik. Mohon maaf. Kalau saya belajar nahwu, tahu Pak nahwu Pak.
cara mengartikan kitab, cara tahu. Tapi tidak tahu caranya pegang keyboard. Pak Haris karena tidak belajar nahwu, ya tidak tahu belajar nahwu, tidak tahu mengartikan kitab, mengartikan Al-Qur'an. Tapi tahu belajar ilmu musik. Nah, ini manusia. Manusia ini ada kelebihan, ada kekurangan. Maka kita mohon maaf, jangan mencemooh orang, jangan menghina orang lain. Belum tentu orang Pak Haris lebih mulia daripada saya, daripada Bapak. Belum tentu, Pak. Karena makomnya manusia ini nanti beda-beda. Itu Pak Haris. Monggo yang tanya lagi. Monggo. Kalau tidak ada yang bertanya, nanti kita tutup, kita bermusyawarah. Monggo, ada yang bertanya lagi? Ya, tutup. Nanti kita tutup. Kalau tidak ada bertanya, ini tentang apa, ilmu khusyuk. Semoga ilmu ini nanti bermanfaat pada kita semua, khususnya juga pada umumnya pada manusia-manusia yang nanti bisa mendengarkan pengajian ini. Amin. Allahumma amin. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi adkhilni mudkhalah sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam tak ning tahan sekali.